Saya mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bertemu lagi dengan saya ya di pelajaran Kreativitas. Oke, hari ini berarti untuk yang tidak masuk Naila ya. Sama Dava. Ya, oke. Walaupun ada beberapa orang yang tidak masuk, kita tetap semangat ya, semangat belajar. Karena semangat belajar itu tidak tergantung kehadiran orang lain, tapi tergantung pada diri. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Sebelum-sebelumnya kan kita membahas tentang materi itu apa? Zat atau benda. Materi itu kan segala sesuatu yang menempati ruang dan waktu. Ya. Ada materi atau benda atau zat apa aja nih? Oksigen ya, mantap. Terus apa lagi? Benda mati. Benda matinya apa? Sebutkan. Meja, kursi, botol, HP. Botol isinya apa tuh? Air juga benda atau materi atau zat itu punya sifat yang menurut kalian kalau semua benda itu sifatnya sama atau beda? Beda. Tergantung dari kita udah pernah membahas tentang sifat still ya, kita ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Saya sudah memberikan file yang tadinya sifat materi dan pengukurannya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian belajar nggak tahu tujuannya, semangat nggak? Enggak. Tapi kalau tahu tujuannya gimana? Semangat kan? Ya. Nah sekarang untuk apa sih kita belajar tentang sifat materi dan pengukurannya? Sama tujuannya tuh kan untuk mengetahui sifat fisika sama sifat kimia. Nah, sifat fisika tuh apa aja sih? Misalnya dari air. Sifat fisikanya air itu apa aja sih? Sifat kimia air itu apa aja sih? Atau misalnya besi. Sifat kimia besi itu apa aja? Sifat fisika besi apa aja? Nah, kita akan tahu setelah nanti bisa mengidentifikasi, oh sifat besi ini, oh sifat besi kimianya ini, sifat fisika besi ini, seperti itu. Terus yang kedua, karena kita belajar tentang pengukurannya, minggu lalu juga kita sempat belajar tentang alat-alat ukur, ya, gitu. Jadi diharapkan kalian bisa mengklasifikasikan alat-alat ukur. Coba dilihat slide-nya. Nah, kalian bisa melihat di sana slide-nya. Alat-alat ukur itu ternyata macam-macam, teman-teman. Ya. Alat ukur buat ngukur panjang aja macam-macam. Iya. Itu ada berapa alat ukurnya untuk panjang? Ada 4. Apa aja? Ada mistar, kilometer, sama mikrometer. Ya. Nah, apakah pengukurannya sama? Beda. Mau beli baju misalnya, atau mau bikin baju. Dia mau bikin baju kan diukur dulu tuh. Misalnya panjang bahunya berapa gitu kan, tingginya berapa. Apakah pakai penggaris? Apakah pakai jangka sorong? Tidak. Kan tidak, ya. Jadi biar kita mengetahui alat ukur yang cocok gitu. Nah, terus juga bisa kalian lihat di bawahnya itu ada timbangan. Ini timbangan yang sering kalian lihat yang mana nih? Yang merah ada di mana? Pasar. Nah, terus juga ada timbangan yang 2 yang lain. Apakah namanya dan untuk apa? Nanti kalian menjadi 2 kelompok. Jadi saya akan memberikan tugas untuk kelompok. Jadi akan diberikan masing-masing orang dapat ya. Ini adalah tugas untuk mengetahui alat ukur ini penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari apa. Oke. Kemudian dia satuannya jiwa masing-masing. Ada ini bisa teman-teman silakan kalian bisa pakai internet ya. Nilai dong. Waduh. Ibu, ya sebentar ya. Membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Saya minta tolong untuk grup yang ini ya, perwakilan yang punya. Saya minta dibacakan 2 nomer Sehari-hari untuk mengukur
mengukur jarak atau panjang. Ya. Besaran yang diukurnya panjang. Satuan pada alat sentimeter. Satuan internasional meter. Untuk mengukur waktu. Besaran yang diukurnya waktu. Satuan pada alatnya detik. Satuan internasionalnya sekon. Dari ini Lydia dan kawan-kawan ada yang mau ditanyakan atau ada yang beda? Avometer penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya itu untuk mengukur parameter listrik. Ya. Nah, besaran yang diukur itu kuat arus listrik. Satuan pada alatnya itu volt, ampere. Apa dibaca? Sama satu lagi apa? Ya, enggak tahu itu. Ya, itu. Terus satuan internasionalnya Ampere. ampere ya. Karena tadi Alif sebetulnya hanya membacakan besaran yang diukur adalah kuat arus listrik. Seharusnya satuan pada alatnya itu tuh karena kalau mengikuti kuat arus listrik itu ampere ya. Jadi satuannya arus listrik itu ampere. Berarti tadi kita sudah membacakan hasil kerja kalian ya, nomor 2 sampai nomor 5. Tugas tadi apa nih yang kalian peroleh dari pelajaran kita? Silakan, ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian peroleh dari pelajaran yang tadi sudah kita pelajari? Tahu satuan pada alat, terus Penggunaan dalam sehari-hari. penggunaan dalam sehari-hari. Ada lagi yang mau sampaikan? Dia? Apa Rena? Satuan internasional. Jadi tahu satuan internasional yang penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman diharapkan kalau misalnya kalian akan mengukur sesuatu berarti harus mengukur dengan alat ukur yang tepat. Ya, lihat di sana ada gambar dari sebuah kecelakaan yang terjadi di Lintas Sumatera. Nah, jadi kecelakaannya karena apa katanya? Baut. Karena patah baut roda belakang. Ya, patah baut roda belakang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalian tahu baut kan? Tahu. Mur tahu? Apa? Kalau kita mau Tahu, pasang tahu. baut sama mur, boleh nggak sembarangan? Nggak. Nah, untuk menentukan ketepatan ini bautnya, pasangannya sama mur ini, gimana caranya? Disatukan. Itu Diukur. cara yang pertama, diukur, betul. Yang kedua, diukur. Sekarang yang jadi tugas kalian, silahkan ini ada tugas untuk di rumah, untuk menentukan alat ukur yang tepat. Alat ukur yang tepat untuk mengukur diameter mur dan ada pertanyaan sampai sini? Ya? Hah? Insya Allah Pak. Gak ada pertanyaan? Iya, Dari saya demikian. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan ya. Berarti minggu depan tadi kita akan membahas tentang pengukuran. Ya, kita akan membahas tentang pengukuran.